Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pemeriksaan fisik pada area abdomen, ya. Pada mata ajar KMB 1 ya, keperawatan medikal bedah yang pertama. Nah, langsung saja. Tapi nanti untuk pembelajaran laboratorium untuk pemeriksaannya akan saya lakukan secara seminar ya. Jadi saya langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pemeriksaan fisik pada area abdomen. Ya. Nah, baik. Jadi untuk pemeriksaan fisik area abdomen ini juga terkait dengan pengkajian pada sistem gastrointestinal atau GI-tract ya. Nah, seperti kita pahami ya, bahwa pada sistem pencernaan, nah itu dibagi menjadi beberapa organ ya. Namanya aja sistem itu adalah kumpulan dari beberapa organ untuk melakukan fungsi yang sama ya. Jadi dimulai dari mulut ya. Jadi untuk saluran pencernaan itu dimulai dari mulut, otomatis di dalam mulut itu ada rongga mulut, bibir, gigi. Nah, itu nanti juga akan berpengaruh dalam pemeriksaan. Jadi dari mulut, nah apa yang ada di mulut, dari gigi, bibir, kemudian termasuk di dalam uvula dan semuanya itu akan menjadi harus dikaji pada saat pemeriksaan pencernaan ya. Jadi struktur gigi, keadaan gigi dan sebagai kebersihan, nah itu juga harus dikaji. Terus kemudian paring dan esofagus ini biasanya berhubungan dengan rasa menelannya, kemampuan menelan. Nah, di situ ya. Terus kemudian lambung ya. Terus kemudian usus halus ini dibagi menjadi 3 ya, duodenum, jejunum, ileum atau kita singkat menjadi G ya. Jadi di usus halus ini banyak sekali metabolisme tubuh ya, banyak sekali enzim-enzim yang terlibat dalam memetabolisme baik protein, karbohidrat maupun lemak, baik nutrisi-nutrisi yang makronutrien maupun mikronutrien. Kemudian usus besar. Nah, kalau usus besar ini nanti dari sesum ya, appendix, kolon terbagi jadi 3 ya, ascendent, descendent dan transversum. Terus kemudian rektum dan anus. Jadi semua ini dari makanan masuk ke dalam mulut sampai ke anus semuanya masuk sistem pencernaan. Jadi pemeriksaannya harus benar-benar lengkap. Nah, saya lanjutkan. Nah, untuk pengkajian pada sistem pencernaan ya, sistem pencernaan otomatis kita harus melihat data biografi. Kenapa? Karena berhubungan dengan pola hidup pasien ya, pola hidup dan bagaimana pasien mendapatkan asupan makronutrien maupun mikronutrien yang akan dimakan sehingga bagaimana kecukupan gizi pasien akan atau nutrisi pasien akan dipenuhi dari konsumsi yang dia dapat sehari-hari ya. Itu jadi biografi kok kenapa Bu, biografi pekerjaan, dia rumahnya di mana, terus kemudian jadwal makannya apa, kenapa usia, terus kemudian jenis kelamin, ras, kenapa harus dikaji, karena ini berhubungan dengan pola makannya, pola hidupnya gitu ya. Nah, terus kemudian keluhan utamanya. Nah, keluhan utama, nah ini apa yang membawa pasien terutama yang berkaitan dengan masalah pada pencernaannya datang ke tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan. Nah, itu harus ditanyakan ya. Terus berapa lama, nah seperti itu ya. Nah, di sini nanti jenengan akan menemukan keluhan utama itu termasuk data subjektif. Jadi nanti jenengan di sini harus memparafrase, ditulis tetap. Jadi umpama pasien merasa mual, tulis saja mual, nah seperti itu ya. Nah, karena dia menggunakan bahasa orang ketiga ya, maksudnya kita harus mengulangi kata-kata pasien, terutama pasien mengatakan titik 2 apa tanda petik 2
ngeluh atau mual, nah itu harus ditulis apa adanya. Nanti di sebelahnya jenengan kurung para frase menurut jenengan gimana. Tapi kita tidak boleh menghilangkan bagaimana data subjektif menurut perkataan pasien sesuai dengan katanya pasiennya itu, keluhan pasien dengan bahasanya. Oke. Nah, terus kemudian riwayat penyakit sekarang. Riwayat penyakit sekarang otomatis ini kalau keluhan utama itu biasanya cuma singkat ya. Mual, muntah berapa kali, diare berapa kali sehari, terus kemudian cair atau seperti apa itu kalau keluhan utama. Riwayat penyakit sekarang itu lengkap ya. Jadi pada hari ini pasien makan mangga 1 keranjang. Ya, kemudian pasien mengeluh diare dan mules. Kemudian diberikan ini sama keluarga, jam ini pasien tidak dapat bangun atau mengalami dehidrasi atau lemes sehingga dibawa ke tenaga kesehatan. Sampai di tempat tenaga kesehatan ternyata pasien sudah dinyatakan tidak bisa ditangani sehingga dirujuk ke rumah sakit ini. Di rumah sakit ini pasien mendapatkan tindakan di UGD pada jam ini, diberikan obatan A, B, C, D, E, F, G, dan kemudian dipindah ke ruangan pada jam ini. Jadi kronologisnya, narasinya dari kakek mangan pelem tadi sampai dia masuk ke ruangan, ya perjalanannya, kemudian apa yang terjadi selama perjalanannya yang sesuai dengan keadaan pasien loh ya, bukan nanti ketemu tetangga curhat-curhatan dulu, enggak, itu dimasukkan dalam riwayat penyakit sekarang. Jadi bisa membedakannya. Kalau keluhan utama itu singkat aja, langsung dari pasien, langsung yang membawa umpama diare, mules gitu aja, cukup singkat-singkat aja. Sedangkan narasinya kok iso mules, kena opo, kapan mules deh, jam piro, apa saja tindakannya itu dimasukkan ke riwayat penyakit sekarang ya. Terus kemudian pola pemeliharaan kesehatan. Nah, yang berhubungan dengan GI tract-nya apa? Dietnya gimana, makanannya gimana, cara mengolah makanannya gimana, mau makan cuci tangan atau enggak, apa langsung diemplok. Nah, itu harus dikaji ya. Nah, kemudian pemeriksaan fisik tadi kita sudah bahas, jadi karena dia mulai dari rongga mulut, maka struktur gigi ada yang lubang atau enggak. Terus kemudian aroma nafasnya, jigongnya itu juga harus kita harus bisa merasakan, dalam arti bukan aromanya dia sudah ikatan atau enggak. Nanti ada pasien-pasien tertentu yang karena asidosis atau alkalosis itu dia ininya bau mulutnya itu ada yang berbau alkohol, ada yang berbau aseton. Ya, aseton kayak alkohol. Nah, itu memang aromanya, atau orang-orang dengan hiperventilasi karena adanya hiperglikemia. Nah, itu biasanya sebelum dia pingsan atau itu biasanya kita sudah bisa bau-bau amoniak di dekat mulutnya. Nah, itu kalau kita, baunya kok seperti ini, nafasnya kok kusmaul cepet terus pingsan. Kita tanya, dia punya riwayat riwayat penyakit diabetes. Nah, itu patut kita curigai adanya hiperglikemia. Nah, itu ya. Terus kemudian pemeriksaan abdomen dan pemeriksaan rektum. Ini pengkajiannya, ya pemeriksaan fisiknya. Rongga mulut yang kita inspeksi tadi sudah kita bahas, dari bibirnya gimana, ada nggak lesi, ada nggak kandidiasisnya, jamuran, lidahnya warnanya apa, ada nggak ini sariawan ya. Nah, itu ya. Terus kemudian giginya gimana, ompong, keropos, berlubangkah, terus mukosa bagiannya, mukosa bagian mulutnya itu warnanya apa, kemerahankah, pucat, atau ada bercak putihnya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita lihat di sini harus ditulis di dalam pengkajian sampai warna mukosanya, kelembapannya seperti apa. Nah, kemudian dipalpasi ya, dipalpasi ini bukan bibirnya dicoeng-coeng, kita pakai spatel lidah ya. Kita bisa melakukan palpasi, nyeri tekan habis spatel lidah itu dibungkus dengan kasa, kita bisa menggunakan untuk melakukan pemeriksaan atau palpasi dengan spatel lidah di area mulut ya. Itu jadi dimasukkan ya. Caranya pasiennya suruh mangap, lidahnya sedikit terjulur.
tapi nggak usah digoyang-goyangkan lidahnya, nggak usah ditarik ulur, udah terjulur aja, nggak usah maksimal ya sampai memelet cokoknya terjulur. Kita bisa melihat uvulannya, bisa melihat tonsilnya, ya itu palpasinya. Nah, kemudian untuk abdomen, ya abdomen ini ya. Permukaan abdomen, nah ini inspeksinya adalah permukaan abdomennya seperti apa, bentuk abdomennya seperti apa, gerakan dinding perutnya seperti apa, ada nggak benjolan atau massa termasuk denyutan pada perut. Normalnya denyutan pada perut itu tidak tampak, kecuali pada orang-orang dengan sirosis hepatis atau dengan aneurisma, itu akan tampak denyutan pada perut. Nah, aneurisma ini biasanya pada ini ya, arteri abdominalis yang besar. Nah, itu biasanya kalau dia mengalami aneurisma biasanya akan kelihatan denyutan di bawah ini, di bawah umbilikus. Nah, itu normalnya tidak tampak ya. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Auskultasi. Jadi gini ya, abdomen dari inspeksi, auskultasi, palpasi, perkusi itu sebetulnya merupakan suatu urutan pemeriksaan. Jadi ketika kita ketemu pasien, yang pertama kita lihat kan, kita lihat dulu pasiennya seperti apa, diinspeksi. Nanti yang kurang pas di mana, ya itu yang kita auskultasi. Jadi inspeksi itu menegakkan, gini ya, auskultasi itu menegakkan inspeksi. Jadi umpama inspeksi, oh kayaknya sebelah kanan itu agak nggak beres deh. Jadi kita lakukan, kita teruskan, mohon maaf. Inspeksi, yang pertama itu adalah inspeksi, kemudian palpasi, baru perkusi, terakhir auskultasi. Nah, inspeksi itu ditegakkan lagi dengan hasil palpasi. Palpasi ditegakkan lagi dengan hasil perkusi. Perkusi ditegakkan lagi supaya lebih jelas kita auskultasi. Jadi sebetulnya itu adalah suatu urutan. Kalau belenjat-belenjat, nah itu biasanya bisa dari keadaan pasien, tetapi secara teori itu adalah suatu urutan. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, ini auskultasi dulu ya. Nah, sebetulnya harusnya perkusi dan palpasi dulu, baru perkusi, baru auskultasi. Nah, auskultasi ini karena menggunakan ini ya, stetoskop. Stetoskop ada dua ya, pakai diafragma yang putih itu dan bel yang belakangnya. Oke, sebentar ya. Sebentar. Nah, ini ya. Yang bagian di atas itu bel. Itu biasanya digunakan untuk mengumpulkan suara-suara yang dalam. Nah, yang ditempelkan dengan perut itu adalah diafragma. Yang putih-putih itu namanya diafragma. Jangan sampai jenengan keliru menempelkannya. Ya, ini adalah proses auskultasi. Nah, ini palpasi ya. Harusnya auskultasi itu bagian akhir sendiri ya. Setelah inspeksi itu adalah palpasi. Palpasi yang pertama adalah kita lihat turgor kulit. Jadi kalau umpama kita mau ngecek turgor kulit itu bukan di area tangan, dicubiti tangannya, tetapi adalah di area abdomen. Ya, jadi caranya adalah di area di dekatnya umbilikus. Nah itu kita angkat sedikit, ini diangkat gini. Nah kita tunggu kembalinya. Karena kalau kita menggunakan di bagian lain, contohnya di tangan. Nah kalau orang-orangnya anaknya masih balita, mbok sampai kesel dia sampai dehidrasi berat, turgor di kulitnya tangan ini masih tetap bagus terus. Beda dengan orang sepuh, mbok dia nggak apa-apa, turgornya jelek karena memang elastisitas kulitnya kurang baik. Maka dari itu yang paling sesuai untuk pemeriksaan turgor kulit itu adalah di bagian abdomen. Ya. Kemudian teraba benjolan atau massa, ya. Terus kemudian ada tidak tanda-tanda nyeri. Nah, palpasi itu dibagi dua, masih ingat ya, palpasi ringan sama palpasi dalam. Palpasi dalam itu bisa menggunakan bimanual, bisa menggunakan manual. Bimanual nanti ada di labnya ya, tapi labnya hanya berupa video saja ya untuk pemeriksaan abdomen ya. Ini adalah palpasi ya yang ringan ya. Untung orangnya kurus ya, kalau yang dipalpasi kayak saya gitu, waduh menderita sekali ya sampai dalam. Nah ini palpasinya ya. Ketika kita melakukan pemeriksaan pada abdomen ya,
pasiennya kita sebaiknya kondisi pasiennya beda dengan paru-paru ya nanti. Kalau abdomen sebaiknya pasien dalam keadaan berbaring supinasi. Ya, kenapa? Karena untuk memeriksa organ-organ dalam seperti hati, ginjal, limpa, ya usus. Nah, itu lebih baik hasilnya bila dalam pasiennya dalam keadaan ini bed rest posisi supinasi ya. Seperti ini ya, jadi kita selimut, kita kasih selimut, batasannya kita buka seperti pemeriksaan pada abdomen itu pada di atas sipisis pubis ya sampai ke prosesus sipeodeus. Jadi ininya apa namanya, selimutnya kita taruh di pas sipisis pubis, bagian atasnya ini apa namanya baju periksa pasiennya kita buka sampai di prosesus sipeodeus ya. Diingat, mohon diingat ya. Ini pemeriksaan yang dengan 2 tangan. Ya, ini palpasi. Nah, seperti ini palpasi. Dia sedang mempalpasi bagian ini ya, sigmoid ya. Sigmoid ada enggak tanda-tanda konstipasinya. Nah, seperti ini ya, palpasi ringan, ini palpasi dalam. Palpasi ringan ini palpasi dalam, ini biasanya satu jari untuk mengangkat organ seperti organ-organ ginjal itu kan berada di dalam. Satu jari untuk mengangkat organ, satunya untuk memeriksa konsistensinya. Ini palpasi yang dalam. Nah, ini adalah hal yang jenengan harus hafal di luar kepala ketika kita melakukan pemeriksaan pada ini, pada bagian abdomen. Ada yang kita menggunakan pendekatan 4 kuadran, ini ya 4 kuadran yang sebelah kiri saya ya yang ada 4, yang ada right upper quadrant, left upper quadrant, right lower quadrant, left lower quadrant. Ini adalah 4 kuadran. Sedangkan yang satunya bila kita melakukan pendekatan 9 regio. Ya, ada right hipokardiak ya, ada epigastrik, ada left hipokardiak, ada right lumbar, ada umbilical, left lumbar, ada right iliac sama hipogastrik, kemudian ada left iliac. Kapan kita gunakan ini? Nah, kalau kita menemukan massa atau menemukan adanya masalah pada abdomen. Nah, itu kita nggak bisa menulis ketika dalam pemeriksaan abdomen, oh terdapat benjolan di area perut kiri bawah. Perut kiri bawah itu banyak, Rek. Bagian yang mana? Nah, untuk menspesifikannya, kita gunakan 9 regio. Mau pakai left lumbar atau left iliaka, yang mana yang jenengan maksud dengan kiri bawahnya. Nah, itu harus jelas. Jadi nggak ditulis kiri bawah. Berarti ada massa sebesar diameter kira-kira 2 cm di area left lumbar. Konsistensinya keras, umpama seperti itu. Kemudian bulat, licin, nah itu harus ditulis ya. Jadi nggak ditulis kiri bawah, kanan atas, di dekat umbilikus naik sedikit, nah bukan seperti itu. Tapi kalau jenengan sudah mempelajari tentang pemeriksaan fisik pada abdomen, ini harus jelas kiri bawah itu sebelah ndi. Nah itu harus jelas. Nah, ini ya, ini adalah beberapa organ yang menjadi letaknya ada di dengan pendekatan 4 kuadran ya. Kuadran 1 itu liver ya, ini duodenum pankreas. Nah, ini ya. Kuadran 2 itu left ini ya, left upper quadrant. Kuadran 1 itu right upper quadrant, ini ya ada liver, duodenum pankreas ya. Kemudian belum masuk. Left upper quadrant ini ya ada stomach, spleen, ginjal kiri, terus kemudian pankreas, ada kolon, terus kemudian ada right yang di right lower quadrant itu ada sesum, appendix, kemudian ada right ovary tube sama ovariumnya juga. Nah kalau yang left lower quadrant itu ada sigmoid, kolon, left ovary, dan tube. Nah, ini kalau pendekatannya adalah di 9 regio, 9 regio, dia lebih spesifik lagi organ-organnya. Ya.
organnya sama, cuma letaknya lebih spesifik, lagi ada ureter dan sebagainya macamnya ya. Saya lanjutkan. Nah ini ya. Yang pertama pada pemeriksaan dalam itu ada palpasi pada hepar, ya, hati. Ya. Nah, hati sebelah kanan. Ya. Berarti untuk memeriksanya hampir seperti ini ya. Oke, seperti ini ya. Jadi satu tangan kita berada di pinggang sebelah kanan pasien. Ya. Kemudian sedikit kita angkat, satu bagian kita angkat, satu tangan kita untuk mempalpasi bagian area hati. Ya. Ini ya. Nah, pada keadaan normal, hati tidak teraba. Kecuali pada bayi, nah bayi baru lahir sampai usia 1 tahun, itu hatinya biasanya berada 1 cm, teraba 1 cm di bawah tulang koste bagian akhir. Kenapa? Karena memang tulang kostenya belum berkembang sempurna. Nanti semakin lama dia semakin tidak teraba. Kalau dia teraba, kasus-kasus teraba gimana, Bu? Loh, itu pada kasus-kasus pembengkakan hati. Ya, ada kasus-kasus tertentu atau mungkin dia dalam kondisi DHF. Ya, ini adanya demam berdarah itu biasanya hatinya akan tampak membesar. Nanti setelah DHF dia akan kembali lagi. Loh, ada kasus-kasus yang hatinya malah nggak teraba, Bu. Kasus apa? Pada kasus-kasus sirosis hepatik yang sudah kronis banget. Nah, itu biasanya hatinya tidak akan teraba. Diawali hati yang pertama diawali dengan hati yang membengkak, ya. Kemudian habis membengkak, dia akan mengecil lagi, tetapi tidak akan menjadi bentuk sempurna, tetapi nekrosis sehingga bentuknya berdungkul-dungkul, dan itulah disebut sirosis hepatis. Ya. Tapi sirosis hepatis itu kehilangan fungsi hati, tapi biasanya hatinya sudah mengecil dan tidak sempurna. Pertama diawali oleh pembengkakan hati atau hepatomegali dulu. Oke? Ini bila sampai hatinya teraba, gimana Bu kalau hatinya teraba? Maka pemeriksaan ini harus jenengan lakukan ukurannya seberapa senti di bawah artus koste yang terakhir. Rabaannya seperti apa, keras, lunak, atau biasa. Terus kemudian tepinya seperti apa, ya. Terus kemudian permukaannya rata atau berbenjol-benjol, nyeri tekan atau tidak. Nah ini ya. Ini palpasi pada lien ya. Lien ini sama dengan hati, cuma kalau hati kan letaknya sebelah kanan ya. Nah pada lien ini sebelah kiri. Nah di sini kita harus mengangkat pinggul sebelah kiri, kemudian kita palpasi. Nah pada pembesaran ini ya, pembesaran lien ini ada yang kita kenal dengan garis Schaffner. Garis Schaffner ini adalah ini ya. Garis Schaffner ini adalah ini apa namanya? Sebentar. Ini ya, garis Schaffner ini dari S1 sampai S8. Cara pemeriksaannya seperti apa nanti akan saya ajarkan di video saja, oke? Ya. Jadi kalau sini saya mengajarkan caranya ngomong gini mungkin agak bayangin 5 menit. Nah, sudah terburu Bu Sita ngobrol di slide yang selanjutnya. Ini garis Schaffner. Nah, ini ya. Ini adalah titik McBurney. Ini biasanya untuk memeriksa adanya appendicitis. Oke, ya. Nah, kemudian ini kandung empedu ya. Ini adalah Murphy-Singh. Kalau kita tadi di lien ini biasanya pemeriksaannya kita kegangguan pada lien itu dengan pembesaran menuruti garis Schaffner ya. Kalau pada palpasi pada umbilikus atau pada apa yang kita kenal namanya palpasi pada titik McBurney. Nah, terus kemudian pada kandung empedu itu kita kenal dengan tanda khas
Murphy sign ya. Jadi ketika kita tekan di area empedu ya, tekannya nggak usah tekan gini ya, tekan gini aja. Kemudian kita tekan, pasiennya suruh bernafas, inspirasi dan ekspirasi. Kalau dia bisa melepaskan dengan nyaman, tidak ada tanda-tanda nyeri ketika kita tekan, berarti negatif. Kalau dia ternyata sampai tengah menahan nafasnya karena berhubungan dengan tekanan kita, berarti Murphy sign-nya positif. Kemungkinan ada gangguan pada saluran empedunya atau organ empedunya. Ya, ini adalah kasus-kasus pada kolik abdomen paling banyak diakibatkan oleh sumbatan pada kandung empedu secara ini ya, akut, sehingga pasien-pasien pada laki-laki terutama sering sekali mengalami, pada wanita juga kolik abdomen ya, itu karena adanya sumbatan pada kandung empedu ya. Itu. Nah, palpasi kolon, nah ini kalau namanya aja kolon ada 3, ascenden yang naik, transversum yang tengah, turunnya descenden. Nah itu berarti kita harus palpasi dari ascenden, transversum sama descendennya, terutama pada bagian yang transversum itu adalah di mana muara feses terbentuk. Nah, di situ ada enggak benjolan berbentuk sosis. Nah, itu adalah calon feses yang belum keluar. Ya, itu. Perkusi abdomen. Nah, ini yang jenengan harus mengenal sekali ya. Normalnya adalah timpani ya. Ini ya, tetapi pada hati ya dan limfa itu tampak lebih padat ya. Nah, kalau tanpa ada cairan atau dullness, nah kemungkinan dia adanya asites, ya. Ini. Nah, nanti ada sendiri pemeriksaannya untuk asites. Nah, ini caranya palpasi pada abdomen, ya. Kemudian anus, ya, inspeksi ada lubang anus, gangguan kelainannya, bentuknya, terus kemudian kita lakukan colok dubur, ya, di sini. Colok dubur nanti akan ada ini juga videonya juga ya, supaya jenengan nggak membayangkan ya. Tapi mohon maaf, videonya akan saya masukkan kita gunakan di media Zoom. Kenapa? Karena kalau di media YouTube saya harus menyertakan copyright dan tidak semua copyright itu diperkenankan mempergunakan secara gratis. Begitu ya. Terima kasih. Oke. Klasifikasi gangguan saluran cerna ada gangguan menelan, pencernaan sampai eliminasi. Penelanan jelas ada muntah dan nyeri telan. Nah, itu bisa karena ada radang atau gangguan pada fungsi neuronya di otak, itu juga bisa menyebabkan gangguan pada fungsi menelan. Terus gangguan pencernaan ya, sama gangguan eliminasi. Ini pemeriksaan diagnostiknya ada endoskopi, USG, barium kontras. Nah, ini biasanya pada jadi disuntikkan dulu ya, bisa diminum. Barium kontras itu bisa diminum atau bisa diinjeksikan melalui ini kolon dari anus ya. Tergantung pemeriksaannya butuhnya di mana. Nah, barium kontras ini biasanya nanti difotokan, dironsenkan. Nah, dari sini akan kelihatan ada masalah di mana. Ya, jadi ada kontrasnya seperti itu ya. Jadi ini bisa diminum dan ini cukup bisa dikatakan berbahaya atau tidak karena ada orang-orang tertentu yang sangat sensitif terhadap barium kontras ya. Itu. Nah, ini ya appendicitis. Nah, ini kalau appendicitis bisa nanti ada pemeriksaannya. Ini ada pemeriksaan spesifik pada appendicitis ya. Ada 4 pemeriksaan, Guarding, Rebon hand down ya, sama Poise sign ya. Abductor sign sama ini ya, vertebral tenderness ya, Rebon tenderness. Nah, ini ada pemeriksaannya ya. Spesial tesnya khusus pada pemeriksaan abdomen. Ya. Jadi ini abdomennya yang ditekan adalah bagian kanan bawah ya pada appendik di titik McBurney yang tadi. Di titik McBurney yang tadi penekanannya di sini ya, di titik McBurney. Jadi antara umbilikus sampai ke pelvic upper part sampai siresias kita buat garis imajiner. Kemudian dibagi 3
Setelah dibagi 3, nah kita tekan areanya. Yang kita tekan ini, nah ini adalah di bagian titik McBurney. Ya. Pertama kita gerakkan ini titik McBurney. Kedua yang red bone hand down, kita tekan terus kita tarik tangan kita. Tariknya bukan dilepas tapi agak dilemeskan sehingga tapi tetap nempel dengan kulit di titik McBurney. Nah ini kalau ini yang diangkat jelas kakinya kaki kiri kanan bukan kaki kiri karena letaknya searah dengan appendiknya. Ini abduktor yang diputar-putar juga kaki kanan ya. Ini ya. Nah, itu untuk pemeriksaan abdomen. Oke. Saya lanjutkan untuk pemeriksaan abdomen satu lagi ya sebelum. Nah, ini di sini nanti ada pemeriksaan khusus ini apa namanya? Oh ini ya, saya lanjutkan. Mohon maaf. Oke. Nah, ini sama pemeriksaannya ya, ada inspeksi auskultasi perkusi palpasi ya ini ya. Nah ini persiapan pemeriksaannya ya. Ada di ruangan yang nyaman, cukup hangat, juga privasi karena kita membuka antara prosesus sipoideus dan simfisis pubis ya. Untuk menjaga relaksasi dinding perut, jadi kalau mau pemeriksaan abdomen pasiennya harus mengosongkan fisikanya, harus pipis dulu, tidurnya telentang ya, seperti ini, terus kepalanya di atas satu bantal, lututnya diberi ganjel, lengannya di dua sisi, tungkai bawahnya ya fleksi dengan sendi lutut. Terus kemudian tangan pemeriksaannya hangat, kukunya harus pendek, jangan sampai setelah pemeriksaan pasiennya tampak seperti tercabik-cabik, dicakari makhluk aneh ya. Terus kemudian tanyakan daerah yang sakit, karena daerah yang sakit itu adalah yang terakhir. Walaupun secara teori kita harus berada di sebelah kanan pasien, berarti yang diperiksa di mana kalau kita di sebelah kanan, yaitu yang di sebelah kiri, yang bagian terjauh dari kita. Nah ini dikecualikan ketika pasiennya yang ternyata sebelah kiri itu ada masalah, umpama ada tumornya di situ, ada nyerinya di situ, maka yang kita dulukan sebelah kanan dulu, untuk menghindari trauma atau kesakitan pada pasien ya. Terus kemudian ketika kita memeriksa jangan hanya dilihat sakit Pak, kita enak-enak sakit, enggak kita lihat ekspresinya terutama pada tadi ya Murphy sign ya. Murphy sign itu kadang-kadang pasiennya wajahnya datar aja tapi kelihatan ketika dia tidak dapat menghembuskan ekspirasinya secara maksimal. Nah, itu sudah positif pada pemeriksaan Murphy sign. Oke? Kemudian ini ya, ini dia dibagi jadi 4 kuadran ya. Kuadran pertama itu right upper quadrant, kuadran kedua left upper quadrant, kuadran ketiga right lower quadrant, kuadran keempat left lower quadrant. Ya. Ini yang dibagi. Ini ya, ada dari Schaffner ini ya. Ini sudah ada gambarannya, inspeksinya ini. Nah, ini ya. Bentuk abdomen ya. Di sini, terus kemudian pembesaran vokal ditemukan pada kondisi seperti ini, ya. Rambut suprapubis harus ada kelihatan tampak sedikit, gerakan pernafasan, kulit abdomen, venanya ya kita lihat ada nggak vena-vena, posisi umbilikusnya seperti apa, gerakan kontur ototnya seperti apa. Terus ini adalah auskultasinya, hasilnya seperti ini ya. Stetoskop diafragma, masih ingat ya diafragmanya itu ada bagian putih ditempelkan di atas mid abdomen ya. Nah, ini auskultasinya. Nah, yang sebelah ini adalah pemeriksaan bila ada sirosis adanya sirosis hepatis. Jadi kemungkinan adanya ini ya tympanigaster, ini teknik perkusi hati ya. Ini shifting Dulles, nah ini biasanya pada orang-orang dengan adanya cairan pada abdomen. Ini ya. Nah, hampir sama tadi ya, ini pemeriksaan palpasi ya.
Nah, garis Schaffner, limpa ini ya. Jadi jangan lupa kalau kita bicara garis Schaffner itu punyanya limpa. Ya. Murphy sign ya, polilitis akut, dan ini biasanya punyanya empedu, pavasi tumor ya ini. Nah, ini pemeriksaan apendik yang tadi ya. Ini gastrointestinal ini. Ini punyanya. Nah, mungkin itu saja ya. Nanti ada padosen ya, ada padosen, mohon maaf. Ada pemeriksaan. Nah, ini ya, padosen ini adalah pemeriksaan. Ini ya. Kalau tadi ada pemeriksaan 4 itu punyanya appendicitis. Nah, ini ada pemeriksaan khusus pada sirosis ya. Adanya ini ya. Ini pemeriksaan shifting dullness ya, pemeriksaan khusus pada asites ya, mohon maaf lupa saya sampaikan. Asites ya, ini bisa ada shifting dullness. Nah, asites ini ada dua, yang asites karena kardiogenik dan non kardiogenik ya. Kalau kardiogenik itu biasanya pada dekompensasi kordis sebelah ini ya, ventricle atrium, pada ventricle atau jantung pada dekompensasi kordis pada jantung sebelah kanan. Itu biasanya menyebabkan asites yang kardiogenik. Nah, kalau yang di sini biasanya juga yang non kardiogenik itu biasanya bisa karena infeksi, bisa karena adanya serosis hepatis. Nah, ini pemeriksaan khususnya ada dari shifting dullness ya. Ini ya, paddle sign jangan disamakan dengan knicis ya. Kalau knicis itu bedanya seperti dadanya menempel ke bawah. Nah, pemeriksaan knicis itu nanti kita lakukan untuk colok dubur ya. Nanti ada pemeriksaannya, akan saya berikan videonya nanti. Kita bahas, maksudnya nggak hanya kita jenengan lihat videonya, tapi langsung kita bahas. Kalau nonton videonya toh nggak ya, nonton di YouTube aja bisa, tapi harus ada keterangannya ya. Seperti itu. Ini ya, tadi sama pemeriksaannya ya, ada pemeriksaan khusus pada appendicitis, ada pemeriksaan khusus pada adanya ini apa namanya? Ya ampun, asites, pemeriksaan pada lien ya, terus kemudian ada pemeriksaan khusus pada limpa. Nah, itu harus jenengan ketahui. Jadi nanti kalau kita baca asites yang keluar nggak mungkin rebonodon, nah seperti itu nggak mungkin ya. Murfisen itu tidak keluar pada pemeriksaan asites. Nah, itu mohon dipahami dan dihafalkan. Jangan sampai nanti murfisen nggak pernah dengar atau pernah dengar dulu Pak, tapi lupa. Nah, jenengan harus tahu pemeriksaan khas apa yang terjadi pada masing-masing masalah seperti appendicitis, kemudian pada lien itu apa aja, terus limpa itu apa aja, pada asites itu apa saja pemeriksaan khususnya. Paling tidak jenengan pernah tahu Schaffner itu gimana pemeriksaannya ya. Baik, sampai sini terima kasih atas perhatiannya ya. Terima kasih jenengan sudah bersedia untuk ini ya. Terima kasih jenengan sudah bersedia untuk menyempatkan waktu untuk mendengarkan perkuliahan saya dari media video YouTube ini ya. Nanti untuk selanjutnya ada satu lagi yang menggunakan video YouTube, nanti yang selanjutnya yang praktek lebih banyak saya berikan secara seminar. Kenapa? Karena pertama memang lebih baik karena lebih komunikatif. Kedua, saya tidak tidak mau terbentur dengan masalah copyright. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.